Fillahi azanallahu wa iyyakum jamaah salat isya dan tarawih rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah kita wabil khusus di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Jalla wa Ala, dan mudah-mudahan kelak menjadi sebab yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga-Nya. Jamaah sekalian, tema di malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang masalah keutamaan tauhid. Tauhid secara bahasa dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, yang artinya mengumpulkan sesuatu yang bercerai-berai. Ini nama atau istilah tauhid. Sedangkan secara istilah syar'i, tauhid itu maksudnya mengesahkan Allah di dalam rububiyah Allah, di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Jalla wa Ala adalah zat satu-satunya yang menciptakan. Kita harus yakin bahwasanya Allah zat satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Kemudian kita juga harus mengesahkan Allah tatkala kita beribadah kepada-Nya. Dalam artiannya masalahnya tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tatkala kita puasa, puasanya hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Tatkala kita salat, salatnya untuk Allah Jalla wa Ala. Tatkala kita sedekah, sedekahnya untuk Allah Jalla wa Ala. Itu pula kita mentauhidkan Allah di dalam menetapkan asma dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Dan jemaah sekalian, salat tarawih dan isya yang dirahmati Allah, di antara keutamaan tauhid, di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, bahwa orang tersebut akan dilindungi dan diberikan keamanan oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 86. Ayat 82, afwan. Allah Jalla wa Ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Jalla wa Ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, di mana mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, ketika turun ayat yang mulia ini, sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Beliau merasa berat, bukan karena menolak ayat ini, bukan, tetapi mereka merasa bahwasanya dirinya tidak bisa mengamalkan ayat yang mulia ini. Karena ayat ini berbicara, barang siapa yang akan mendapatkan keamanan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, syaratnya mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Bayangkan, ini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, orang Arab tulen. Tetapi ketika mereka memahami makna zalim dalam ayat yang mulia ini, ternyata mereka tidak bisa memahami sebagaimana mestinya. Sehingga akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi diri kita sendiri? Karena mereka memahami zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena zalim itu ada tiga, jamaah sekalian. Zalim terhadap diri kita sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah. Sehingga tatkala turun ayat ini, mereka bingung. Sehingga datang kepada Nabi bertanya tentang ayat yang mulia ini. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka jamaah sekalian, ternyata ketika Nabi ditanya, beliau bersabda, laisa kama taqulun, tidak sebagaimana yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin,
kalian tidak mencampur adukan keimanan mereka kalian dengan kezaliman. Kata beliau, bisyirkin maksudnya tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Bayangkan jemaah sekalian, hanya memahami kalimat zalim saja ternyata mereka belum bisa memahami sebagaimana mestinya. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya tatkala kita mempelajari atau memahami Al-Quran itu butuh tafsir, butuh penjelasan dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Tidak boleh kita pahami berdasarkan akal kita, tidak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena di antara kita tidak ada yang maksum. Yang maksum itu cuma Nabi SAW dan para Rasul yang lainnya. Adapun kita jemaah sekalian, kata Imam Malik, kullun yurad wa yukhad min qawlihi ila sahibi hadzal qabr. Kita itu jemaah sekalian berhak diambil dan ditolak ucapannya kecuali penghuni kubur ini. Beliau menunjuk kubur Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi lah yang maksum. Adapun kita mungkin benar, mungkin salah. Kalau misalkan ucapan kita benar, kita ambil. Kalau salah, kita tinggalkan. Dan itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini memberikan faedah kepada kita. Fadlut tauhid wa thamratuhu fid dunya wal akhirah. Terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dan mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala. Hidayah dalam arti Allah berikan petunjuk bagi dia untuk melalui al-haq, untuk mengenal kebenaran, sehingga akan menunjukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga jemaah sekalian memberikan faedah kepada kita, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billah. Bahwasanya kesyirikan itu disebut dengan kezaliman dan bisa membatalkan keimanan seseorang. Karena syirik itu jemaah ada syirik akbar dan syirik kecil. Syirik akbar jemaah sekalian seperti seorang dia menyembah patung, kemudian datang ke dukun misalkan, maka hal seperti ini jemaah sekalian bisa membatalkan keimanan seseorang. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan kepada kita sekalian, anna syirka yusabbibul khauf fid dunya wal akhirah. Bahwasanya kesyirikan akan menyebabkan ketakutan di dunia dan akhirat. Ini pertama. Kemudian masalah di antara faedah tauhid yang kedua, bahwasanya dengan tauhid inilah Allah Jalla wa Ala menciptakan jin dan manusia. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ayat ini jemaah menghabarkan kepada kita bahwasannya tujuan hakikat penciptaan jin dan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, keberadaan kita di dunia ini sekali lagi hakikat utamanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Tetapi ingat, ibadah dalam artian umum. Setiap ucapan dan perbuatan kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah. Sehingga jangan sampai kita lupa dengan tujuan utama. Adapun dunia jemaah sekalian, Allah jadikan untuk kita sebagai wasilah. Wasilah untuk apa jemaah? Wasilah agar kita mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, keberadaan kita di dunia itu sementara, bukan selama-lamanya. Kita itu jemaah sekalian diibaratkan sedang dalam kondisi safar. Dan safar kita sudah dimulai semenjak kita berada di alam rahim. Dan itu sudah kita lewati. Dan sekarang kita berpindah ke alam dunia, dan dunia itu singkat. Nabi mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku ini kisaran antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit yang melewati itu. Dan jemaah sekalian, setelah itu kita berpindah ke alam barzah. Dan alam barzah itu lebih panjang daripada alam dunia. Bayangkan orang yang meninggal semenjak zamannya Nabi Adam hingga zaman sekarang, belum kiamat, sudah berapa tahun? Jutaan tahun. Dan nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Satu hari itu sama 1000 tahun kita di dunia. Nanti jamaah sekalian melewati syirat, dan ini masih panjang. Sehingga ini jamaah sekalian mengingatkan kepada kita bahwasannya kita itu butuh bekal. Kalau perjalanan kita di dunia ini saja butuh bekal, apalagi perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala untuk mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatan kita. Maka jelas ini sangat butuh bekal. Kalau di dunia jamaah sekalian, antum ingin safar dari Semarang ke Jakarta,
Kalau misalkan bekalnya asal-asalan, kira-kira jamaah apa yang akan didapatkan? Jelas dia akan mendapatkan banyak kesulitan. Lantas bagaimana kalau kita hakikatnya sedang melakukan perjalanan yang jauh untuk menghadap Allah, untuk mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatan kita? Kalau ternyata misalkan kita tidak membawa bekal, ataupun membawa bekal tetapi asal-asalan, maka jawabannya pasti orang seperti ini akan banyak mengalami kesulitan. Di alam barzah sudah sulit. Seperti contohnya orang-orang kafir, ketika mereka di alam barzah, apa yang mereka andai-andaikan? Mereka berandai-andai agar dikembalikan ke dunia. Apa tujuannya? La a'li a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh, agar aku bisa beribadah, agar aku bisa sedekah, agar aku bisa salat, agar aku bisa berzikir. Kemudian ketika diperlihatkan azab oleh Allah Jalla wa Ala, apa yang mereka andai-andaikan? Mereka berandai-andai ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Tetapi semua itu ditolak oleh Allah Jalla wa Ala. Innal ladzina kafaru wa matuhum kufar fala yuqbala min ahadi minul ardi dhahaban wa la iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Jadi orang-orang kafir tatkala mereka diperlihatkan azab oleh Allah Jalla wa Ala, maka mereka berandai-andai ingin menebus dirinya dengan apa jemaah sekalian? Dengan emas sepenuh bumi. Jadi bumi yang sekarang kita tempati, seandainya dijadikan emas untuk menebus dirinya agar tidak diazab oleh Allah, fala yuqbala min ahadihim minul ardi dhahaba wa la iftada bi, maka tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah. Bayangkan kerugian yang sangat rugi, penyesalan yang sangat menyakitkan. Nah, sehingga jemaah sekalian, selagi kita diberikan umur oleh Allah, umur yang singkat ini, mungkin di antara kita ya, masih tersisa mungkin berapa tahun lagi. Mari kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, untuk memperbanyak bekal. Sekali lagi jamaah sekalian, di antara bekalnya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan diciptakannya kita termasuk manusia dan jin adalah semata-mata untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbanyak ibadah, baik salat, ya, qiraatul Quran, sedekah, haji, umrah dan lainnya. Karena semua ini jamaah sekalian bekal kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alim shawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan ya, kultum yang singkat ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjaga kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya, dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala mudah-mudahan amal ibadah kita, baik qiraatul Quran kita, salat tarawih kita, salat yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.